bersama Kak Melina dan Kade di ibadah online Joelki Higher Than Ever. Wah, gak kerasa udah bulan Desember ya Kak ya? Iya Kak Mel. Wah, tapi walaupun akhir tahun adik-adik Joelki semangatnya tetap seperti awal tahun Kak. Iya dong, Tetep. apalagi kan mau Natalan kan Iya. Kak. Oh, udah ada yang dapat semangat kado dong. belum? Ada? Ada? Ada. Wah, udah banyak ternyata Kak yang dapat kado. Iya, tapi kok kita belum Iya, ya Kak? Kak Mel sama Kak Adel belum dapat. Adik-adik mau kasih nggak buat Kak Mel sama Kak Adel? Wah, banyak yang mau juga Kak ternyata Banyak yang Kak. mau kasih. Wah, kalau gitu sekarang semua kado-kadonya disingkirin dulu. Kalau mau yang masih makan ya Kak, makanannya disingkirin dulu ya. Iya. Kita mau sembah Tuhan, kita mau puji Tuhan hari ini ya. Minggu ini bangun pagi, kita mau sembah Tuhan semuanya ya. Siap. Yuk, semuanya sekarang matanya ditutup. Kita mau menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Kalau sembah Tuhan jangan main-main ya adik-adik ya. Sembah Tuhannya sungguh-sungguh. Kita mau puji Tuhan juga dengan sungguh-sungguh. Tuhan, ini aku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Pakai aku Tuhan sebagai alatmu untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, ini aku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Pakai aku Tuhan sebagai alatmu untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Semua tangannya diangkat. Haleluya. Kita mau sembah Tuhan. Semua matanya ditutup, tangannya diangkat. Kita mau gunain mulut kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Hidupku hanya bagimu. Hari ini adik-adik, kita mau sungguh-sungguh sembah Tuhan. Jangan ada yang lihat kanan kiri, jangan ada yang masih mainan. Kita mau sembah Tuhan, kita mau katakan, Tuhan ini aku Tuhan. Tuhan ini hidupku Tuhan. Hari ini pakai aku Tuhan. Saya mau menyembah-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Pakai aku Tuhan sebagai alatmu untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Haleluya. Ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Haleluya. Hidupku hanya bagimu. Haleluya. Haleluya. Ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Hidupku hanya bagimu. Haleluya Tuhan. Hanya bagimu. Hidupku hanya bagimu. Sekarang semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk penyertaan-Mu untuk penyertaan-Mu hari ini. hari ini. Sebentar Tuhan, Sebentar
sebentar Tuhan. Kami mau lebih lagi memuliakan namamu. Hadir Tuhan di hati kami, di rumah kami, masing-masing. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam namamu kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Wah, adik-adik JLK, Kak Adel, kita mau memuji Tuhan ya Kak ya. Pakai lagu ini ya. Semua sudah siap? Mana? Berikan suara yang terbaik ya Kak ya. Buat memuliakan nama Tuhan. Kasih itu sabar dan tidak cemburu. Kasih itu murah hati. Kasih itu sopan, selalu rendah hati. Kasih itu apa? Itu memaafkan. Seperti kasih Tuhan. Seperti kasih Tuhan yang rela berkorban untuk keselamatan kita. Kasih Tuhan Yesus sungguh besar dan indah, kekal selamanya. Sama-sama dari awal. La la la, teriakan yeay. Yeay, la la la. Sekali lagi teriakan yeay. Yeay, la 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 la. Dari awal ya. Kasih itu sabar dan tidak cemburu. Tidak cemburu. Kasih itu murah hati. Kasih itu sopan, selalu rendah hati. Kasih itu memaafkan. Seperti kasih Tuhan. Seperti kasih Tuhan yang rela berkorban untuk keselamatan kita. Kasih Tuhan Yesus sungguh besar dan indah, kekal selamanya. Kasih Tuhan yang rela berkorban untuk keselamatan kita. Kasih Tuhan Yesus sungguh besar dan indah, kekal selamanya. Kekal selamanya, kekal selamanya. Sekali lagi. Kekal selamanya. La la la, ya kan yeay. Yeay, la 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 la. Yeay, la 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 la. Sama-sama katakan haleluya. Yeay. Wah, Kak Adel, kita Apa kabar? sudah memasuki bulan Desember. Iya. Artinya kita mendekati apa Kak? Natal. Betul. Hari ini kita mau rayakan Natal ya. Iya. Adik-adik ya. Oke, lagu ini ya. Yap. Hari ini adalah hari Natal. Hari kelahiran Tuhan Yesus. Hari kelahiran Tuhan Yesus. Juru selamat, juru selamat datang ke dunia, membawa terang dan keselamatan. Hari Natal telah tiba, mari bersukacita, sambutlah
bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau siapkan hati kita mau dengerin firman Tuhan ya. Semua matanya ditutup, semua tangannya dilipat. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau minta Tuhan yang sentuh kita hari ini. Untuk memuliakan-Mu, Tuhan, Kau berikan ku hati untuk selalu menyembah-Mu. Kita mau sama-sama angkat tangan kita. Ku angkat tanganku menyembah Tuhan, meninggikan nama-Mu selamanya. Mulutku penuh dengan pujian, memuliakan nama-Mu selamanya. Kita mau sembah Tuhan, kita mau minta Tuhan hadir hari ini di rumah kita masing-masing. Semuanya, jangan ada yang matanya melihat kanan kiri, semuanya ditutup matanya. Hari ini kita mau sembah Tuhan, kita mau puji Tuhan. Jangan ada yang mainan, jangan ada yang masih sambil makan. Semua tangannya diangkat dua-dua. Kita mau sembah Tuhan hari ini. Untuk selalu menyembah-Mu, ku angkat tanganku menyembah Tuhan, meninggikan nama-Mu selamanya. Mulutku penuh dengan pujian, memuliakan nama-Mu selamanya. Ku angkat tanganku menyembah Tuhan, meninggikan nama-Mu selamanya. Mulutku penuh dengan pujian, memuliakan nama-Mu selamanya. Semua tangannya diangkat. Angkat tanganku, Tuhan, menyembah Tuhan, menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan selamanya. Mulutku penuh dengan pujian, memuliakan nama-Mu selamanya. Mulutku penuh dengan pujian, memuliakan nama-Mu selamanya. Mulutku penuh dengan pujian, memuliakan nama-Mu selamanya. Hari ini Tuhan, memuliakan nama-Mu, sembah Engkau Tuhan hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang tolong kami, Engkau yang beri kami hikmat Tuhan, kepintaran yang daripada-Mu, supaya setiap firman yang disampaikan kami dapat menangkap Tuhan, kami dapat menangkap dengan kuat Tuhan dan bertumbuh berbuah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik Jalkis. Wah, sudah bulan Desember aja nih. Kita sebentar lagi mau menyambut tahun 2023. Adik-adik, kita mau selesaikan tahun ini dengan kuat ya.
kita mau selesaikan di dalam nama Tuhan Yesus, kita pasti menyelesaikannya. Oke, adik-adik Joel Kids, Kak Klar mau cerita nih. Tapi adik-adik Joel Kids masih semangat kan untuk mendengarkan firman? Masih setia kan ikut kebaktian Joel Kids online? Yeay, luar biasa. Kak Klar mau cerita nih adik-adik. Bulan Desember ini temennya Kak Klar tuh banyak banget yang ulang tahun. Kak Klar sampai bingung nyari kadonya apa. Tapi kemarin untungnya Kak Klar udah sempat beliin kado buat mereka ulang tahun. Kalau teman kita ulang tahun, kita harus kasih kado kan ya. Dan pastinya kita harus cari kado yang mereka suka. Biar ketika nanti mereka membuka kadonya, mereka pasti happy karena mereka dapat barang kesukaan mereka. Nih, lihat nih. Yang pertama ada Kak Melina. Kemarin waktu Kak Melina ulang tahun, Kak Klar beliin baju. Dan ternyata bener kan? Kak Melina suka kan? Nah, dia sampai suka sampai ketawa gitu adik-adik. Puji Tuhan ya. Terus siapa lagi ya yang ulang tahun temennya Kak Klar? Ada Kak Adel. Kak Adel tuh paling seneng dengan barang-barang yang berwarna kuning adik-adik. Makanya Kak Klar beliin botol warna kuning. Ih, dia suka loh. Nah, siapa lagi ya yang ulang tahun? Oh iya, kemarin Kak Klar beliin Kak Evoda juga buat hari ulang tahunnya. Kak Evoda kan suka dengerin musik nih adik-adik. Akhirnya Kak Klar beliin headset biar Kak Evoda tambah seru tuh dengerin musiknya. Yang terakhir, temennya Kak Klar yang masih unyu-unyu gitu. Dia senang banget. Kak Klar beliin boneka beruang yang besar. Akhirnya dia suka dapat hadiah boneka itu adik-adik. Wah, temannya Kak Klar udah dibeliin. Tapi ada satu adik-adik di bulan Desember ini. Ternyata setelah Kak Klar lihat di tanggal 25 Desember, heyo, ada hari raya apa ya? Adik-adik tahu nggak? Apa? Betul banget, kita merayakan hari Natal. Wah, hari Natal kan berarti hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita mau kasih hadiah apa ya? Apa ya adik-adik ya? Masa kita mau beliin Tuhan Yesus boneka? Enggak ya? Atau kita beliin tembak-tembakan? Hah? Enggak juga ya? Yang lebih mahal dikit deh. Apa ya, beliin apa? Handphone? Enggak perlu ya, kan Tuhan kita di surga kan luar biasa ya adik-adik, punya segalanya ya. Punya emas, punya berlian, wah pokoknya semuanya. Jadi Tuhan enggak perlu kita beliin mainan mobil-mobilan, enggak perlu kita beliin handphone. Terus kita beliin apa ya adik-adik ya buat kelahiran Tuhan Yesus ya? Adik-adik kita lanjutin lagi ya. Adik-adik tahu nggak? Ketika Tuhan Yesus lahir, ada sekelompok orang Majus adik-adik yang mau mendatangi Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus dilahirkan. Waktu itu orang Majus membawa sesuatu yang luar biasa. Mereka membawa hadiah yang berharga untuk dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Mereka membawa mur, emas, dan kemenyan. Waktu mereka mendengar kabar tentang Tuhan Yesus mau lahir, orang Majus itu jalan adik-adik dari timur ke Bethlehem. Mereka langsung berangkat. Mereka langsung berangkat dengan melihat apa? Petunjuknya dengan melihat apa? Bintang. Mungkin kalau sekarang gampang ya adik-adik ya, tinggal main handphone, ambil handphonenya. Guys, share log dong. Kamu lagi di mana? Nanti aku susulin deh. Bener gitu enggak? Nah, kalau orang Majus ini enggak adik-adik. Mereka berangkat dari timur ke Bethlehem dengan tuntunan bintang yang ada di langit. Ketika para orang Majus ini datang dan sampailah mereka di Bethlehem, mereka bertanya-tanya, di mana sih tempat kelahiran raja orang Yahudi? Mereka bertanya-tanya.
Waktu itu di Bethlehem dipimpin oleh seorang raja. Namanya Raja Herodes. Ketika Raja Herodes tahu ada berita itu dari para orang Majus, Raja Herodes langsung mengumpulkan para imam dan para ahli Taurat yang berada di bawahnya untuk mencari tahu apakah benar kabar yang dikatakan oleh para orang Majus. Benar nggak ya? Ada seorang raja yang lahir yang akan memimpin bangsa Yahudi. Akhirnya mencari tahu, benar nggak ya? Apa jangan-jangan hanya gosip aja ya? Benar nggak ya beritanya? Dan ternyata adik-adik, para imam dan para ahli Taurat mengatakan, benar raja, memang ada kabar bahwa ada seorang raja yang baru lahir dan ia akan memimpin dan mengembalakan bangsa Israel. Akhirnya Raja Herodes adik-adik bertemu lagi dengan para orang Majus dan berkata, orang Majus, kamu cari ya, nanti ketika kamu sudah bertemu dengan anak itu, kamu kasih info lagi ke Raja Herodes untuk mengabarkan beritanya. Dan akhirnya orang Majus pun berjalan mencari di mana bayi itu adik-adik. Mereka tetap mengikuti bintang yang ada di langit. Dan akhirnya orang Majus pun bertemu dengan Ibu Maria, Bapak Yusuf dan bayi Yesus. Akhirnya orang Majus mempersembahkan semua barang-barang yang mereka bawa. Yang tadi ada emas, kemenyan dan mur, mereka memberikan kepada bayi Yesus dan mereka menyembahnya. Tapi adik-adik tahu nggak? Apakah orang Majus kembali lagi ke Raja Herodes? Enggak adik-adik. Orang Majus dapat mimpi dan dia diingatkan bahwa mereka harus kembali lagi ke negaranya. Untungnya para orang Majus menaati itu adik-adik. Mereka pun akhirnya kembali ke negaranya dengan mencari jalan yang lain. Supaya orang Majus tidak bertemu lagi dengan Raja Herodes. Wow, keren banget ya. Para orang Majus setelah mendengar kabar bahwa ada seorang raja yang akan lahir, mereka mau membawa sesuatu yang berharga adik-adik. Zaman itu emas sudah pasti ya berharga ya. Kemenyan dan mur itu juga berharga waktu itu adik-adik. Para orang Majus membawa sesuatu yang berharga. Mereka datang menyembah dan memberikan persembahan itu buat bayi Yesus. Pertanyaan Kak Klar nih. Adik-adik semua di sini anak-anak Tuhan kan? Pastinya dong anak-anak Tuhan. Pasti karena ini hari kelahiran Tuhan Yesus, Tuhan kita. Adik-adik juga mau dong kasih sesuatu yang berharga buat Tuhan Yesus? Mau gak? Tapi tadi kita masih bingung ya adik-adik ya, kita mau ngasih apa? Tuhan kan punya segalanya ya. Tapi Kak Klar sudah nyiapin satu hal nih. Apa sih yang harus kita kasih buat Tuhan kita di hari kelahirannya? Bentar ya, adik-adik tunggu di situ, duduk manis. Kak Klar ambilin dulu ya. Kado apa sih yang harus kita kasih buat Tuhan di hari yang spesial? Sebentar. Nah, ini adik-adik. Kak Klar sudah nyiapin suatu hadiah yang mau Kak Klar kasih buat Raja kita, yaitu Tuhan Yesus di hari Natal. Apa ya kira-kira ya isinya ya? Kita kasih apa ya buat Tuhan Yesus ya? Kita buka sama-sama ya adik-adik ya. Apa sih yang Kak Klar udah siapin? Nah, Kak Klar siapin apa ini? Wah, ada cermin. Maksudnya apa Kak? Kok ada cermin ya? Adik-adik punya nggak kaca di rumah? Coba adik-adik sekarang ngaca, giniin di kaca. Apa yang dilihat di kacanya? Muka adik-adik ya?
Iya bener banget. Ini juga ada mukanya Kak Klar. Nah, apa sih maksudnya Kak Klar? Kok Kak Klar mau kasih cermin buat Tuhan Yesus? Bukan adik-adik. Tapi yang mau kita kasih ke Tuhan Yesus yaitu orang yang ada di dalam cermin itu. Siapa tadi? Ketika kita ngaca ada siapa? Ada siapa? Diri kita. Betul banget adik-adik. Di hari Natal ini, di hari yang spesial ini, kita mau kasih hidup kita buat Tuhan Yesus. Pastinya kan kita mau kasih sesuatu yang buat Tuhan Yesus seneng ya adik-adik ya. Kayak tadi ceritanya Kak Klar itu loh. Hadiah yang Kak Klar kasih kan ya buat teman-temannya Kak Klar yang mereka suka. Ini juga adik-adik. Biarkan hidup kita serahkan sama Tuhan. Tuhan suka loh adik-adik ketika kita mau menyerahkan diri kita seutuhnya sama Tuhan. Nih, Kak Klar bacain ya. Di Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Nah, di Roma 12 ayat 1 adik-adik dikatakan apa? Apa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan? Betul banget. Tubuh kita adik-adik. Kita mau mempersembahkan tubuh kita. Hidup kita ini loh adik-adik. Sehari-harinya kita ini loh. Itu akan membuat Tuhan suka. Tapi yang menurut Tuhan berkenan. Apa sih yang membuat Tuhan berkenan dari hidup kita adik-adik? Ketika kita mempersembahkan hidup kita dan Tuhan bilang, wah aku suka sama anakku. Apa ya kira-kira yang membuat Tuhan Yesus berkenan dengan hidup kita? Nih Kak Klar kasih tahu ya. Yang pertama, yang pastinya kita harus mau apa? Menaati segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Pastinya ketika kita sudah menaati apa yang Tuhan perintahkan, kita juga harus mau melakukannya adik-adik. Bukan cuma ngomong, ya siap, aku gak mau mencuri, aku gak mau berbohong, aku gak mau marah-marah. Tapi cuma di mulutnya aja. Tapi sehari-harinya tetap marah-marah, tetap kalau ngomong berbohong. Ada enggak yang kayak gitu? Itu namanya tidak melakukan sesuatu yang Tuhan mau. Yang namanya berkenan, hidup kita berkenan, ya kita harus menaati seluruh perintahnya. Dan kita melakukannya. Terus, menaati orang tua. Ya kak, nanti aku mau menaati orang tuaku kak. Tapi kalau sampai rumah, mama papahnya ngomong, ayo belajar. Nanti dulu aku ngantuk Apakah itu menaati? Apakah itu melakukan kehendak Tuhan kita? Enggak ya adik-adik ya. Bukan itu. Terus apalagi ya yang membuat hidup kita ini berkenan dan Tuhan disukakan ketika kita memberikan hidup kita? Apalagi ya adik-adik? Membuat Tuhan yang terutama di dalam hidup kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan mampu melakukan segala hal dalam hidup kita. Itu penting loh adik-adik ketika kita percaya bahwa Tuhan mampu melakukan segala hal dalam hidup kita. Dan kita minta Tuhan yang selalu memimpin kita. Setiap pagi kita membuka mata, kita berdoa. Tuhan, pimpin kami ya Tuhan hari ini. Katakan kepada kami Tuhan apa yang harus kami lakukan. Kalau kita mau mengambil keputusan, kita harus tanya dulu sama Tuhan. Tuhan, ini benar gak ya kalau aku ngambil keputusan ini? Benar gak ya Tuhan? Tuhan suka gak aku ngambil keputusan ini? Itu adik-adik. Dan lagi yang ketiga, apa sih yang membuat hidup kita berkenan di mata Tuhan? Apa?
Kita menjadi terang dan kita menjadi garam adik-adik. Kita menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Tuhan kan sudah memberikan kita sesuatu yang luar biasa. Kita harus mau membagikan itu buat teman-teman yang ada di sekitar kita. Kita gak boleh pelit dengan apa yang kita punya. Ketika kita dikasih lebih sama Tuhan, kita harus mau membagikan berkat itu. Dan yang paling utama adik-adik, ketika kita menjadi terang, kita harus bisa menjadi contoh. Kita harus bisa menjadi contoh dari teman-teman kita. Semisal nih, ada teman yang berantem di sekolah. Adik-adik ikut berantem atau adik-adik meleraikan? Jangan berantem, atau malah ikut ngompor-ngomporin. Ayo, yang mana? Karena kita tahu kebenaran, jadinya kita nggak ikut berantem ya adik-adik ya. Kita menasehati teman kita supaya nggak ada yang berantem lagi. Atau nih Kak Klar mau tanya, ketika di dalam kelas semuanya ketika ulangan nih semuanya pada nyontek, apa yang akan adik-adik lakukan? Apakah ikut nyontek? Ayo, ikut nyontek gak? Enggak ya, karena kita ini anaknya Tuhan. Kita tahu kebenaran. Karena kita mau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Ya adik-adik ya. Dan yang terakhir, Tuhan kan sudah kasih ke kita buah-buah roh ya. Apa itu buah-buah rohnya? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya itu yang Tuhan sudah kasih ke kita. Kita aktifkan semua. Kita pakai semua. Kita memberikan kasih, ketika kita memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, kebaikan, kita harus sabar. Kita harus bermurah hati. Itu yang Tuhan mau dari hidup kita adik-adik. Siap ya adik-adik melakukan itu semua ya? Kita mau belajar adik-adik dari orang Majus tadi. Apa yang mereka bawa? Mereka membawa sesuatu yang berharga di dalam hidup mereka. Emas yang sungguh berharga, kemenyan dan mur yang sungguh berharga. Mau gak adik-adik semuanya di sini membawa sesuatu yang berharga dalam hidup adik-adik buat nanti Natal? Minggu depan loh kita sudah merayakan Natal. Masih ada waktu untuk kita mau mempersiapkan diri kita supaya hidup kita ini layak untuk dipersembahkan ke Tuhan. Kita layak datang memberikan kado yang terindah buat Tuhan. Kita mau memberikan sesuatu yang berharga dari hidup kita. Tapi Kak, kalau berharga itu kan harus pakai uang ya Kak. Aku harus membeli sesuatu ya. Kan uang jajanku masih dikit Kak. Masa aku harus beli yang berharga? Kan mahal, uang jajanku gak cukup Kak. Enggak, Kak Klar kasih tahu satu hal ya adik-adik ya. Apa sih yang buat berharga di dalam hidup kita? Kita mau lihat ya. Apa sih yang kira-kira berharga dalam hidup kita? Dan Tuhan, kalau kita kasih ke Tuhan, pasti Tuhan berkata, anakku, aku suka dengan pemberianmu. Nih, Kak Klar kasih tahu ya adik-adik ya. Waktu kita yang pertama. Bagaimana kita bisa memberikan waktu kita yang berharga buat Tuhan? Kok bisa Kak waktu kita berharga? Gini ya adik-adik. Adik-adik kalau pulang sekolah capek nggak? Capek ya? Pengennya kalau sampai rumah, pengennya ngapain? Main? Nonton YouTube? TikTokan? Apalagi? Nonton video? Tidur siang? Pengennya gitu ya? Berharga banget Kak, pulang sekolah aku sudah capek. Ini kan waktuku berharga Kak, aku bisa main game. Tapi adik-adik mau gak meluangkan waktu adik-adik itu? Waktu mainnya adik-adik, waktu nonton YouTube-nya adik-adik, adik-adik berikan ke Tuhan. Membaca Alkitab, menyembah Tuhan,
dengerin firman. Mau nggak? Terus, menurut adik-adik, ketika hari Minggu, wah, apalagi nih ya yang ke gerejanya pagi-pagi, apalagi yang rumahnya jauh, yang harus sampai bangunnya pagi banget. Waktunya buat tidur enak-enak hari Minggu. Hari Senin sampai Sabtu aku harus bangun pagi ke sekolah. Hari Minggu masa aku harus bangun pagi lagi sih? Berharga banget kan ya? Waktu tidurnya itu bangun siang kan enak banget ya adik-adik ya. Masa aku harus bangun pagi-pagi? Mau nggak adik-adik bangun pagi? Hari Minggu waktunya adik-adik korbankan untuk dipersembahkan ke Tuhan. Adik-adik semangat datang ke gereja, mendengarkan firman, nyanyi sambil lompat-lompat sambil bertepuk tangan. Itu pasti Tuhan berkata, wow nak, engkau luar biasa, engkau memberikan sesuatu yang berharga dalam hidupmu untuk aku. Mungkin adik-adik mau membagi berkat, membantu teman yang lagi kesulitan. Gak harus kok adik-adik membagi berkat itu dengan sesuatu yang dinilai dengan uang. Gak harus memberi berkat itu dengan membagikan uang. Gak harus membagikan berkat itu dengan membagikan mainan. Enggak kok adik-adik. Tapi ketika adik-adik melihat teman adik-adik yang lagi sedih, yang lagi sakit, adik-adik mau datangi. Adik-adik berkata, yuk kita doa sama-sama. Kita berdoa sama-sama. Kita minta sama Tuhan supaya ada damai sejahtera, ada sukacita yang turun kepadamu. Itu yang namanya membagi berkat, memberikan sesuatu yang berharga buat Tuhan. Atau mungkin ketika ada temennya yang lagi kesulitan belajar, adik-adik ajari sesuatu yang mereka nggak bisa. Dan nanti hasilnya temennya bisa ulangannya, dapatnya nilainya yang bagus. Itu yang namanya adik-adik mau memberikan sesuatu yang berharga dari hidup adik-adik. Mau semuanya memberikan itu dari hidup adik-adik semua? Mau ya? Kita mau mempersiapkan hati kita buat memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan kita mau terus katakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang utama di dalam hidup kita. Kami mau mempersembahkan yang terbaik, kami mau jadi kado yang terbaik buat Tuhan dari hidup kami. Yuk, sekarang Kak Klar mau ajak adik-adik semua, kita mau berdoa sama-sama, kita mau menyembah Tuhan sama-sama. Kita mau berkata, Engkau yang terutama Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau minta Engkau sendiri Tuhan yang terus memimpin kami. Ya adik-adik Joel Kids, kita mau berkata bahwa Tuhan Engkau adalah yang utama di dalam hidup kami. Kami mau memberikan yang terbaik dari hidup kami. Kami mau selalu merindukan-Mu, kami mau selalu menginginkan-Mu Tuhan. Di momen Natal ini Tuhan, kami mau selalu meninggikan-Mu Tuhan. Kau yang utama di hidupku, Kau yang selalu ku rindukan Tuhan Yesus. Mengasihi-Mu, Kau yang terbaik Tuhan, Kau yang terbaik di hidupku, Kau yang selalu ku inginkan Tuhan Yesus. Kita sembah Tuhan kita, ku sembah Kau. Adik-adik Joel Kids,
Kita mau nyanyikan sekali lagi. Biarkan Tuhan yang ada di dalam hati kita adik-adik, dan kita menaati semua apa yang Tuhan kita mau. Kau yang utama di hidupku, Kau yang selalu ku rindukan, Tuhan Yesus. Kami mengasihi Engkau, ku mengasihimu. Hanya Engkau yang terbaik Tuhan di dalam hidup kami. Kau yang terbaik di hidupku, Kau yang selalu ku inginkan, Tuhan Yesus. Ku sembah Kau, kami angkat tangan kami Tuhan untuk muliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau terus Tuhan naikkan pujian kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau muliakan nama-Mu Tuhan lewat hidup kami Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang layak disembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ku angkat tanganku, tinggikan nama-Mu. Ku angkat suaraku, muliakan nama-Mu. Sebab hanya Tuhan yang layak disembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Angkat tanganku, tinggikan nama-Mu. Ku angkat suaraku, muliakan nama-Mu. Sebab hanya Tuhan yang layak disembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan lewat hidup kami Tuhan. Kami mau minta ampun Tuhan atas kesalahan kami Tuhan. Layakkan hidup kami Tuhan. Biarkan hidup kami Tuhan menjadi persembahan yang terbaik Tuhan, yang kami bisa persembahkan kepada Engkau Tuhan. Biarkan kami Tuhan bisa memberikan yang berharga Tuhan dari hidup kami Tuhan. Kami bisa memberikan waktu kami Tuhan. Kami bisa memberikan tenaga kami Tuhan untuk Engkau Tuhan di hari Natal ini Tuhan. Bantu kami ya Roh Kudus, bantu kami apa yang harus kami pekerjakan Tuhan di hari Natal ini Tuhan. Sehingga kami bisa memberikan hadiah yang terbaik Tuhan, hanya untuk Engkau Allah kami yang mulia Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai adik-adik. Wow, kita udah selesai ya hari ini ya kebaktiannya. Kita udah memuji Tuhan, kita sudah nyanyi buat Tuhan, dan kita sudah mendengarkan firman hari ini. Sekarang kita mau tutup kebaktian kita hari ini. Kita mau minta berkat yang dari Tuhan sendiri. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami boleh Tuhan menerima berkat yang dari Engkau sendiri Tuhan. Kami mintakan Tuhan terus Tuhan berkat yang dari-Mu Tuhan. Turunkan kepada kami. Jauhkan kami Tuhan dari segala yang jahat. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit Tuhan. Kami minta Tuhan keselamatan yang dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, jangan lupa ya ikuti terus kebaktian online Joel Kids di YouTube-nya Higher Than Ever. Pokoknya adik-adik gak boleh absen ya.
ikut terus ya karena ada sesuatu yang luar biasa terus di kebaktian online Joel Kids dan ada pengumuman-pengumuman yang seru. Oke, bye, sampai jumpa minggu depan.